Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama dengan saya Ahmad Rifai yang akan menyampaikan flash news gold, silver, dan oil di tanggal 3 Oktober 2025. Baik, langsung kita mulai dari komoditas pertama, yaitu emas. Kurs dolar pagi ini ada di Rp16.592 dengan emas ditutup Rp3.856 dengan emas fisik sekitar Rp2.056.000 per gram. Harga emas turun hampir 1% pada Kamis, terkoreksi dari rekor tertinggi sepanjang masa yang sempat disentuh di awal sesi. Tekanan datang setelah Presiden The Fed Dallas, Lori Logan, menekankan perlunya kehati-hatian dalam memangkas suku bunga lebih lanjut. Situasi diperparah dengan penutupan pemerintah Amerika Serikat yang memasuki hari kedua, sehingga berpotensi menunda rilis data ekonomi penting, termasuk NFP, dan klaim pengangguran mingguan yang seharusnya dirilis Kamis juga tertunda. Meski sempat melemah, prospek jangka panjang emas tetap kuat. Investor menilai kondisi global yang dipenuhi ketegangan perdagangan dan geopolitik masih menopang permintaan safe haven. Goldman Sachs juga mempertahankan emas sebagai komoditas rekomendasi utama dengan proyeksi harga bisa menembus $4.000 per ons pada pertengahan 2026. Outlook fundamental cenderung naik dengan technical konsolidasi bias bullish. Indikator stokastik menunjukkan angka 93 menandakan area jenuh beli. Saran perdagangan hari ini rekan-rekan bisa ambil buy bila harga bergerak di area $3.853 dan sell bila harga bergerak ke area $3.859. Kalender ekonomik hari ini dimulai dari rilisan data pendapatan rata-rata per jam yang diprediksikan di 0,3%. Dilanjut dengan non-farm employment change yang diprediksikan naik ke 52.000. Lalu persentase pengangguran di angka 4,3% dan ditutup dengan ISM Service PMI yang diprediksikan di angka 51 poin. Baik, kita lanjut ke silver. Silver ditutup di $46,96 per troy ounce dengan perak murni dihargakan di kisaran Rp25.050 per gram. Harga perak turun di bawah $47 per ounce pada Kamis. Meski terkoreksi, perak masih mencatat kenaikan lebih dari 44% sepanjang tahun ini. Saat ini, kenaikan perak mencerminkan tingginya minat investor di tengah ketidakpastian ekonomi global. Volatilitas harga dipicu oleh kombinasi permintaan industri, kondisi ekonomi dunia, dan perubahan sentimen pasar. Data ketenagakerjaan terbaru dari ADP menunjukkan penurunan mengejutkan sebesar 32.000 lapangan kerja sektor swasta. Kondisi ini menegaskan pelemahan pasar tenaga kerja dan memperkuat spekulasi penurunan suku bunga lebih lanjut oleh The Fed. Outlook fundamental cenderung naik dengan technical konsolidasi bias jenuh beli. Indikator stokastik menunjukkan angka 91 menandakan area jenuh beli. Saran perdagangan hari ini rekan-rekan bisa ambil buy bila harga di area $46,86. Sell bila harga di area $47,16. Lanjut dengan komoditas minyak. Harga minyak ditutup di angka $64,32 atau dihargakan sekitar Rp1.067.000 per barel. Harga minyak jatuh ke level terendah dalam hampir 5 bulan pada Rabu, tertekan oleh prospek peningkatan pasokan dari OPEC Plus serta berlanjutnya penutupan pemerintah Amerika Serikat yang memicu sentimen penghindaran risiko. Ekspektasi pasar mengarah pada kemungkinan OPEC Plus mempercepat kenaikan produksi terbaru mereka saat pertemuan hari Minggu. Setelah survei Bloomberg menunjukkan produksi minyak mentah kelompok itu naik bulan lalu. Beberapa bank investasi bahkan memproyeksikan harga Brent bisa turun hingga kisaran $50 per barel pada tahun depan. Meski begitu, harga mendapat sedikit dukungan dari pembelian besar-besaran Tiongkok untuk cadangan strategisnya. Meski analis memperingatkan tren itu bisa melambat tahun depan. Sementara itu, terminal ekspor Ceyhan di Turki dijadwalkan kembali memuat minyak dari wilayah Kurdi Irak, menambah suplai baru ke pasar internasional. Outlook fundamental cenderung turun dengan teknikal konsolidasi bias bearish.
Untuk saran perdagangan hari ini, teman-teman bisa ambil buy bila harga bergerak ke area 64,29 dolar dan sell bila harga bergerak ke area 64,35 dolar. Baik, itu saja untuk flash news yang dapat saya bawakan. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Saya Ahmad Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.